dari akar sampai paling atas, bahwa bahkan saya Pak besok pagi mundur Pak. Presiden Prabowo Subianto didesak memecat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hal ini karena Kapolri menerbitkan Peraturan Polri Perpol 10/2025 yang isinya anggota Polri aktif bisa menduduki jabatan di 17 kementerian atau lembaga sipil. Polisi itu milik masyarakat kan? Ya. Ya terserah masyarakat, masyarakat yang gaji, masyarakat yang membelikan baju, masyarakat yang membelikan senjata, masyarakat yang ngasih BBM, segala macam. Ya terserah yang punya. Dan polisi kan ngaku pelayan masyarakat. Betul. Jangan sampai ngaku pelayan tapi tempatnya mau di atas. Nah. Kebalik. Jadi pelayan masyarakat itu nggak boleh semboyan, betul-betul. Pelayan tuh artinya? Pelayan itu mengabdi. Pembantu. Iya. Sama aja dengan PRT. Ya, apalagi yang mau disampaikan? Baik Yang Mulia. Ya. Menurut para pemohon, Polri yang saat ini dipimpin oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo benar-benar tidak mencerminkan tugas dan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan beragam peristiwa yang justru sangat melukai rasa keadilan masyarakat termaksud di dalamnya para pemohon. Beberapa ragam peristiwa hal mana dimaksud oleh para pemohon tersebut diantaranya kasus penembakan seorang siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, tewas akibat ditembak polisi, hingga pada dugaan intimidasi lagu bayar band Sukatani yang diduga dilakukan oleh 4 anggota kepolisian dari Polda Jawa Tengah dan berbagai kasus kekerasan lainnya. Berdasarkan ragam peristiwa sebagaimana diuraikan oleh para pemohon tersebut menjadi bukti nyata bahwa institusi Polri saat ini benar-benar tidak mencerminkan tugas dan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Peristiwa tersebut tidak lepas dari tanggung jawab Kapolri sebagai pimpinan institusi Polri, yang padahal Kapolri menduduki jabatan yang sangat strategis yang memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan negara, yaitu tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, persoalan nomor dalam pasal 11 ayat 2 dan penjelasan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Saya panggil Dan nggak nih? Perlu panggil Dan nggak? Tapi ini kalau saya tanya enggak nanti komentar lagi dengan wah polisi salah terus, akhirnya jadi nggak confident, nggak kan Pak? Kalau nggak saya berhenti nanya nih. Oke, kalau gitu. Pertama, tadi saya dengar Bapak bilang polisi kok salah terus. Loh memang salah. Mau gimana? Mau gimana coba? Kalau benar ya benar. Ini kan memang salah. Gimana? Itu. Terus komentarnya agak lucu juga. Polisi merasa ditekan dari berbagai sisi, dari masyarakat, dari presiden. Loh Pak, yang biasa nekan masyarakat kan juga kon-kon Bapak juga. Jadi nggak apa-apa lah sesekali kita gantian. Gitu. Oke, pertama mungkin komentar yang agak lebih simple deh. Perihal arogansi. Oh, hedonisme aja dulu. Ada kegagalan dari Bapak dalam menangkap permasalahan hedonisme. Permasalahan hedonisme tidak dalam bagaimana hedonisme ditunjukkan, tapi adalah dari mana polisi mendapatkan harta kekayaannya. Menutup tindakan-tindakan hedonisme itu tidak menjawab permasalahan. Yang perlu dipertanyakan dan dijawab kepada publik adalah polisi bisa sekaya apa? Gajinya berapa sih? Tunjangannya berapa sih? Itu harusnya kalau dalam poin hedonisme. Kedua, perihal arogansi. Sekarang saya tanya Pak, penangkapan teman-teman, belum teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar yang hendak terjun ke medan aksi, mereka bahkan belum datang aksi, belum mericu, belum apapun, mereka ditangkap. Itu arogansi atau bukan? Arogansi atau bukan? Mereka tidak melakukan kesalahan apapun, tapi mereka sudah ditangkap. Arogansi atau bukan? Kedua, perihal arogansi juga. Putusan MK menjelaskan bahwa polisi tidak boleh menduduki jabatan sipil. Tapi polisi sekarang entah dari mana idenya, saya nggak tahu dari bisikan dari siapa, tapi pengen membolehkan itu dengan berbagai macam aturan-aturan hukum. Itu juga Mbak Bibip, kayaknya perspektif konstitusionalisme itu nggak perlu di Indonesia. Atau konstitusi kan dikangkangin terus. Jadi omong kosong lah. Nah, perihal bagaimana polisi tetap berupaya, setidak-tidaknya ada tendensi untuk berupaya tetap menduduki jabatan sipil, itu arogansi atau bukan? Itu kalau kita ngejawab perihal arogansi. Ketiga di sini ada suatu permasalahan yang cukup penting kalau misalnya kita melihat di sini Pak. Dari tadi Bapak kalau kita lihat pakai kacamata manajemen, Bapak itu hanya membahas tentang pengawasan, yaitu adalah evaluasi. Sekarang bagaimana dengan input dan prosesnya? Input polisinya berkualitas nggak? Kalau mau diawasin seketat apapun ya, kalau inputnya udah sampah ya outputnya juga akan sampah. Trash in, trash out. Saya rasa gitu. Dari perspektif manajemen ya. Dalam prosesnya sekarang polisi pendidikannya berapa lama? Mempelajari hukum nggak secara cukup baik? Mempelajari ilmu sosial nggak? Politik nggak? Ketatanegaraan nggak? Lihat kemarin kasus di Sleman, polisi aja bingung dasar hukumnya apa? Kapolres.
Sekarang gimana dengan input dan proses? Nggak cukup hanya dengan pengawasan. Dan yang paling penting, dalam keseluruhan pemaparan Bapak mengenai reformasi Polri, tidak ada narasi baik secara langsung ataupun figuratif yang menggambarkan bagaimana kami sebagai anak muda itu dijamin kebebasannya untuk bisa berekspresi, untuk bisa menyatakan pendapatannya di muka publik. Di mana letak reformasi jika hal yang paling esensial demikian itu hilang dari benak kepolisian? Oke, halo teman-teman, sobat-sobat semuanya dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kalau kita melihat sangat luar biasa sekali ya, bagaimana kita mendengarkan isu-isu pencopotan Kapolri Listio Sigit yang dinilai ada hal-hal yang memang janggal di mata masyarakat Indonesia, dan juga tindakan-tindakan polisi yang kerap kali self arogan, bahkan tidak mampu menjalankan tugas mereka sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, kalau kita lihat secara terang-terangan, mereka kebanyakan ya masih dapat diintervensi oleh golongan-golongan tertentu. Ya, apalagi kalau kita lihat ya dari dulu hanya menjadi seorang pembubunya. Joko Widodo munculnya kata percak itu karena dinilai dari Polri ini hanya lebih fokus dengan kepentingan orang-orang tertentu. Nah, pada kesempatan ini teman-teman, tolak wawancara penetapan Kapolri di bawah Kementeri, Kapolri menyatakan siap dicopot jika harus memilih. Nah, kalau kita lihat ada banyak orang yang menginginkan bahwasanya Listio Sigit itu dicopot, artinya diberikan kesempatan bagi orang-orang yang memang dinilai mampu dan duduk di sana, karena kita lihat orang-orang yang tidak netral yang masih memiliki nilai kubu tertentu tidak dapat menjalankan tugas dengan baik. Kepada Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri Listio Sigit menyampaikan sikap tegas menolak wacana penetapan Kepolisian Negara Republik Indonesia ataupun Kapolri di bawah Kementerian Dalam Negeri ataupun Kemendagri. Nah, sikap tersebut disampaikan saat merespon usulan agar Kapolri berada di bawah Kemendagri dalam rapat kerjasama Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta, tepatnya itu di bulan Januari kemarin teman-teman, tahun 2026. Nah, Sigit mengungkapkan bahwa dirinya menerima pesan singkat yang menawarkan kemungkinan membentuk Kementerian Kepolisian, nah, termasuk dengan mendapatkan dirinya sebagai menteri. Namun, ia menegaskan bahwa skema tersebut tidak bersejalan dengan prinsip kelembagaan Kapolri pasca reformasi. Nah, hal ini saya tegaskan di hadapan Bapak Ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak kepolisian di bawah kementerian, dan kalaupun saya yang jadi kementerian polisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Itu disampaikan oleh Polistoigi Prabowo. Nah, apakah ini benar-benar murni niatan tersebut, ataupun memang ada hal-hal lain yang begitu janggal sehingga ini menjadi bumerang jadi masyarakat Indonesia sampai segitunya menolak keras untuk di bawah pemerintahan presiden. Ia memandang bahwa penetapan Polri di bawah kementerian berpotensi mengurangi independensi institusi kepolisian. Listio Sigit menilai perubahan struktur tersebut tidak hanya berdampak pada Polri, tetapi juga pada efektivitas. Nah, penyelenggaraan negara dan posisi presiden sebagai pemenang kekuasaan pemerintahan. Dalam penjelasan, ia menyampaikan bahwa apabila dihadapkan pada pilihan antara mempertahankan posisi Polri langsung dibawa ke presiden atau membentuk Kementerian Kepolisian, dirinya memilih untuk mengakhiri jabatan ya sebagai Kapolri. Nah, apakah benar-benar siap untuk dicopot dari jabatan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul di benak masyarakat Indonesia bertuju Kepala Kapolri Listio Sigit. Nah, saat ini apalagi ada pilihan apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden, namun ada menteri kepolisian, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Itu disampaikan Listio Sigit, menegaskan bahwa secara konstitusional dalam histori Polri memang dirancang berada langsung di Presiden Republik Indonesia. Nah, menurut posisi tersebut mungkin Kapolri menjalankan tugas secara lebih optimal tanpa hambatan birokrasi tambahan. Nah,
Nah, artinya dengan posisi seperti ini ya, maka sangat ideal kalau Polri berada langsung di bawah Presiden, sehingga dalam melaksanakan tugasnya Polri akan lebih maksimal dalam lebih fleksibel ya. Itu disampaikan oleh Bung Listio Sigit ya. Ia juga mengingatkan bahwa sejak reformasi ya tahun 1998 Polri telah dipisahkan dari Tentara Indonesia ataupun TNI. Pemisahan tersebut menjadi titik awal pembenahan doktrin, struktur organisasi, sistem akuntabilitas serta mekanisme. Ya, kerja Polri menuju konsep kepolisian, spin atau kiflian polisi dalam konteks hukuman tata negara. Ya, kita lihat Listio merujuk pada ketentuan pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan politik sebagai alat negara di bidang keamanan. Nah, ketentuan tersebut diperkuat oleh TAP MPR nomor V99 MPR 2000 yang mengatur bahwa Polri berada di bawah Presiden termasuk mekanisme pengangkatan dan pemberitahuan pemerhatian Kapolri dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ia menegaskan bahwa karakter polisi berbeda dengan terutama dengan doktrin dan pendekatan tugas. Polri memiliki doktrin yang servis dengan projek dengan dokter tim. Nah, teman-teman, apakah setuju dengan hal-hal ini, isu-isu pencopotan Kapolri Listio Sigit? Silakan berikan tanggapan teman-teman ya di kolom komentar di bawah ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat kolom komentar. Nah, terima kasih teman-teman. Salam NKRI. Jangan lupa saksikan video kita selanjutnya. Terima kasih.